Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya RWDK, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini saya akan membahas tentang gejala seseorang yang tidak pernah puas terhadap bentuk tubuh yang dia miliki. Jadi ada beberapa orang yang memiliki kecenderungan tidak pernah puas, selalu menuntut ini itu terhadap bentuk tubuh yang dia miliki. Nah, berbeda dengan biasanya, kalau biasanya saya menerangkan tentang tips, tentang cara, tentang metode atau makanan atau satu jenis olahraga tertentu dan sebagainya yang berkaitan dengan penurunan berat badan. Di kali ini saya akan membahas sedikit tentang psikologis ya, yang dimana seseorang yang selalu ingin mengubah bentuk tubuh dia. Jadi kadang dia merasa gemuk, kadang dia merasa terlalu kurus, kadang dia terasa terlalu pendek dan sebagainya, dan banyak sekali sulit untuk menerima kondisi tubuh dia. Gejalanya apa saja akan kita bahas di sini, dan ya ini sifatnya psikologis ya, gangguan yang berkaitan dengan kejiwaan psikis seseorang dan bisa jadi menimpa di antara kalian, dan jika tidak segera mungkin mendapatkan bantuan maka akan berlarut-larut dan akan menimbulkan masalah yang semakin berat. Nah, keluhan ini ya secara psikologis disebutnya adalah BDD, yaitu Body Dysmorphic Disorder atau disingkat BDD ya, atau ya selalu menuntut tentang tubuh dia ingin selalu berubah, dia ingin selalu mengubah bentuk dia tidak pernah puas dengan bentuk tubuh yang ada pada dirinya. Seperti itu, dan ini akan sangat-sangat mengganggu aktivitas ya. Segala sesuatu yang ada dalam pikiran dia selalu ujung pangkalnya berkaitan dengan bentuk tubuh dia. Banyak sekali wanita yang mengalami ini ya, bisa dibilang 89% wanita memang tidak puas dengan bentuk tubuh mereka. Akan tetapi ya, beda dengan BDD ini mereka melakukan berbagai macam hal, mereka melakukan hal apapun yang berkaitan dengan perubahan bentuk yang mereka miliki. Kalau cuma sekedar katakanlah tidak puas gitu ya, atau envy, iri dengan orang-orang lain, atau dengan artis idola mereka dan sebagainya, sebatas hanya di psikologis saja ya, tidak terus kemudian mengganggu aktivitas sehari-hari, tidak sampai mengakibatkan perubahan di keseharian aktivitas yang mereka jalani, is okay. Tapi kalau sudah sampai di beberapa hal yang akan saya jelaskan ini ya, sebaiknya cobalah untuk berkonsultasi, cobalah untuk sharing ke teman-teman yang lain, siapa tahu bisa menjadi jawaban atas apa yang sedang kalian alami ya. Biasanya ya, orang-orang yang dengan keluhan BDD ini atau Body Dysmorphic Disorder ini memiliki kebiasaan ngaca ya. Mereka harus punya kaca yang besar yang bisa benar-benar menunjukkan bentuk tubuh yang mereka miliki seutuhnya dari atas sampai bawah, atau mungkin dengan smartphone selfie dan sebagainya minta difotoin ke teman. Pokoknya mereka sering memperhatikan bentuk tubuh, dan bentuk tubuh yang mereka miliki itu seringkali dikomentari sendiri, gue gendut banget sih, gue kok kurus banget sih, tinggi banget sih, atau apalah wajahnya atau apa. Pokoknya yang berkaitan dengan bentuk tubuh ya, tangannya, lengannya gede banget sih, lehernya double chin apalah dan sebagainya, pipinya kok kayak Mbak Paus sih, dan seterusnya. Banyak sekali ya diakibatkan karena ngaca ini. Atau di satu sisi ada orang yang juga mengalami body dysmorphic disorder ini yang tidak mau sama sekali ngaca. Itu juga ada. Jadi problemnya ada dua, atau mungkin berubah-ubah. Kadang sering banget, kadang pengen banget yang namanya ngaca, tapi di sisi lain kadang nggak mau yang namanya ngaca, menghindari cermin ya, kaca, bentuk yang bisa merefleksikan, yang bisa menggambarkan apa yang
sebenarnya terjadi di dalam tubuh dia. Nanti dia memberikan persepsi sendiri terhadap bentuk tubuh tersebut. Terus kemudian yang kedua, ya, BDD sangat menghindari sosial. Ya, mereka cenderung suka menyendiri, ya. Mereka merasa malu untuk bertemu dengan orang lain, takut kalau dikomentari soal bentuk tubuh dia. Kalau sampai ada orang yang bilang gemukan, bagi dia itu merupakan suatu kata yang sangat menyayat-nyayat hati, ya, dan ya sangat menghindari sosial gitu, sosial dalam arti yang harus bertemu dengan orang lain gitu ya. Ada acara yang melibatkan banyak sekali orang, misalnya pergi ke kondangan atau apalah menghadiri reuni dan sebagainya. Bagi orang-orang dengan ya, keluhan body dysmorphic disorder ini akan sangat-sangat sulit untuk menghindari atau katakanlah bergabung bersama orang-orang banyak di kerumunan, banyak sekali orang. Terus kemudian yang ketiga, punya obsesi biasanya untuk operasi tubuh, ya. Artinya liposuction, sedot lemak misalnya, ya, mengambil lemak yang ada di lengan atau suntik atau apapun itu, pokoknya yang sifatnya berkaitan dengan medis begitu ya, operasi plastik, operasi apapun itu tertanam di dalam diri mereka dan mereka pengen untuk melakukan hal itu. Mereka pengen merubah bentuk bokongnya, mereka pengen merubah bentuk pipinya, perutnya, apalagi dadanya, lengannya dan sebagainya. Pokoknya mereka punya niatan yang sangat kuat, bahkan sampai ada yang mulai menabung, mencari-cari informasi tentang klinik yang melayani operasi sedot lemak dan sebagainya. Ada terlintas di pikiran mereka dan terwujud, ada niatan yang sangat kuat untuk melakukan hal itu. Biasanya orang-orang ya ini hanya sebagai candaan, sebagai guruan, atau mungkin lebih ke takut efek sampingnya lah, apalah, dan menganggap operasi ini bukan sebagai sebuah jalan untuk mengubah bentuk tubuhnya, misalnya melangsingkan tubuhnya, menurunkan berat badannya. Jadi mereka mungkin mencari opsi-opsi lain, diet dan sebagainya. Tapi bagi para penderita body dysmorphic disorder ini merupakan hal yang wajar, ini merupakan hal yang mesti dilakukan. Bahkan mereka sudah sangat punya niatan, sudah punya planning untuk melakukan hal tersebut. Nah, yang keempat ya, yang terakhir yang bisa dilakukan itu adalah melakukan diet dan olahraga. Ya, ini juga sepertinya wajar, tetapi yang dilakukan dengan sangat ekstrim. Ya, saya pun di program diet kalori kita menganjurkan diet, artinya kita menjaga pola makan kita ya, tidak terus kemudian memilah-milah atau mengatur-ngatur jamnya dan sebagainya, melarang ini nggak boleh, itu nggak boleh, tidak seperti itu. Semuanya boleh, yang penting masih dalam batasan cakupan jumlah kalori yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tidak berlebihan, semuanya tetap seimbang, semuanya tetap sesuai dengan memang apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, orang dengan BDD ya, mereka akan menjalani diet ekstrim. Ada diet water fasting, sama sekali nggak makan, seminggu cuma minum air putih, dilakukan. Olahraga ekstrim, nge-gym sampai 2-3 jam ya, bener-bener nge-gym, angkat beban gitu ya, treadmill, lari maraton sampai ikut 10 kilo, 20 kilo seminggu berturut-turut dan sebagainya. Padahal olahraga yang sangat berat semacam seperti itu membutuhkan rest, membutuhkan istirahat. Selang waktu sehari dipergunakan untuk beristirahat, dipergunakan untuk membentuk otot-otot. Tapi orang-orang dengan BDD tidak peduli, mereka pengen cepet-cepet, mereka pengen sesegera mungkin untuk mendapatkan bentuk tubuh yang mereka idam-idamkan seperti itu. Dan anehnya BDD banyak juga yang misalnya mereka turun, kadang kekurusan mereka intinya nggak pernah puas, karena ini berkaitan dengan kejiwaan ya. Jadi mereka sebetulnya tidak benar-benar menginginkan kondisi langsing misalnya, tidak seperti itu, tapi nanti akan ada saja gitu loh yang menurut mereka masih perlu diubah dan sebagainya seperti itu. Jadi
karena disorder memang seperti itu dan perlu pendampingan dari teman-teman yang lain yang mungkin punya kawan, punya rekan, punya saudara yang mengalami masalah-masalah semacam seperti ini ya. Perlu diberitahu secara pelan-pelan bahwasanya apa yang terjadi terhadap diri mereka itu tidak sepantasnya dilakukan seperti itu ya. Kita boleh mengidam-idamkan bentuk tubuh yang ideal dan sebagainya, tapi ketahuilah bahwasanya manusia itu tidak ada yang sempurna gitu ya, apalagi sampai melakukan operasi dan sebagainya begitu. Buat apa juga begitu loh, yang penting sehat, yang penting tetap terjaga. Dan kalian nanti kalau bergabung dengan diet kalori juga tidak akan ada katakanlah bentuk tubuh yang selalu ingin dan sebagainya, karena parameternya jelas ya. Terus kemudian mengacu dari proporsi tubuh dari tinggi badan dan juga berat badan, itu bisa dicek apakah sudah proporsional, apakah justru terlalu kurus misalnya, apakah justru terlalu gemuk dan sebagainya. Semuanya bisa dilihat ya ketika Anda bergabung dengan kami di dietkalori.co.id ya. Jadi ya, mudah-mudahan bisa membantu kalian mengatasi ketidakpuasan kalian terhadap bentuk tubuh kalian atau body dysmorphic disorder seperti itu. Oke ya, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe juga bagi yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video kita yang lain, dan follow di sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage juga. Silahkan di like, dan sampai bertemu kembali dengan kita dari dietkalori.co.id.